Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali berjumpa di udara di gelombang 1044 time iDream Radio Successful Muslim Family dalam program ngaji from home spesial Ramadan, di mana seperti biasa kita akan menghadiri kajian yang diisi oleh berbagai narasumber yang membahas berbagai hal. Dan untuk hari ini kita akan mendengarkan kajian tentang materi mengenal pemikiran Islam liberal. Dan untuk pemateri hari ini atau narasumber hari ini insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Akmal Syafril MPDI. Alhamdulillah beliau sudah terhubung dengan kita. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikuti acara ini hingga tuntas sehingga bisa mendapatkan manfaat ilmu yang akan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu bagi Anda sahabat iDream yang sudah menanti program ini, persiapkan diri Anda. Jika ada nanti pertanyaan yang ingin disampaikan kepada narasumber kita, Ustaz Akmal Syafril MPDI, Anda bisa menulis pertanyaan di kolom komentar ya, atau juga mungkin silakan mengajukan ke nomor WhatsApp di 082298881044. Insyaallah segala pertanyaan yang masuk kita akan tampung dan kita akan sampaikan kepada narasumber kita pada hari ini sebatas waktu yang beliau berikan. Baik sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, tidak berlama-lama kita akan langsung mendengarkan kajian tentang mengenal pemikiran Islam liberal oleh narasumber kita Ustaz Akmal Syafril MPDI. Kepada beliau saya persilahkan. Tafadhol Ustaz. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk bergabung dalam obrolan kita pada sore hari ini. Kalau di tempat saya berada sedang hujan ya, mudah-mudahan hujan penuh rahmat ya, di bulan suci Ramadan ini, begitu juga di tempat saudara-saudara sekalian dimanapun saudara-saudara berada ya. Khawatifillah, saya diminta memberikan sedikit bahasan tentang mengenal pemikiran Islam liberal. Ya. Jadi Islam liberal ini adalah fenomena yang baru muncul tahun 2000-an awal, dan terus terang sekarang ini agak kurang terdengar suaranya. Tapi kurang terdengar sesuatu yang kurang terdengar suaranya bukan berarti tidak ada, gitu ya. Apalagi kita bicara masalah pemikiran. Kita bicara masalah pemikiran itu memang kadang-kadang tidak bersuara gitu ya. Kadang-kadang dia bergerak di bawah tanah ya. Diam-diam dia mendominasi, diam-diam dia diam-diam dia melakukan sesuatu yang kita nggak lihat gitu ya. Nah, kita akan membahas tentang Islam liberal ini ya, dan saya sudah menyiapkan sejumlah presentasi untuk kita cermati bersama. Saya akan share screen sebentar ya. Ya, silakan. Ya, mudah-mudahan terlihat jelas ya. Terlihat. Ya. Jadi, ya ini judulnya liberalisasi Islam di Indonesia dan penanggulangannya. Ya. Apa itu liberalisasi Islam? Ya, kalau menurut guru kami, Ustaz Hamid Fahmi Zarkashi, beliau pernah menulis dalam sebuah makalah yang dimuat di jurnal Thaqafah dari Gontor. Ya. Beliau mengatakan bahwa istilah liberal itu terambil dari kata liber. Ya, liber dalam bahasa Latin yang artinya bebas, bukan budak, ya, atau suatu keadaan di mana seseorang itu bebas dari kekuasaan orang lain. Dan dari makna ini lahirlah sikap kebebasan berpikir yang berkembang di Barat. Kemudian berkembang sehingga mempunyai berbagai makna, baik di bidang politik, ekonomi, dan kemudian juga agama. Jadi liberal itu artinya bebas, dan awalnya memang bebas itu nuansanya itu bebas dari dari perbudakan ya. Bisa dikatakan begitu, ya. Walaupun sekarang tidak ada perbudakan, tapi makna kebebasan ini digunakan dalam berbagai konteks. Ya, kita tentu saja kita nggak bahas politik liberal, kita nggak bahas ekonomi liberal, gitu ya. Kita hanya membahas tentang fenomena yang namanya Islam liberal. Ya. Nah, Islam liberal itu baru diperkenalkan pada awal tahun 2000-an. Meski demikian, gagasan-gagasannya yang ditawarkan oleh Islam liberal ini nggak lebih dari kelanjutan dari gagasan sekularisasinya Nurcholish Madjid dan rasionalisasinya Harun Nasution. Ya, kalau
para bapak-bapak yang hidup dari tahun 70-an, 80-an, 90-an pasti familiar dengan dua nama ini gitu ya. Ini keadaannya ya, ini keadaannya yang saya sering mengatakan bahwa sebenarnya Islam liberal, kenapa saya bilang Islam liberal itu tidak lebih dari kelanjutan ya, artinya nggak ada yang baru sebenarnya gitu ya. Kenapa? Karena modusnya pun sama dari dulu ya. Kayak dulu Nurholis Majid menyampaikan wacana sekularisasinya dalam orasi yang berjudul menyegarkan kembali pemahaman keagamaan di kalangan umat Islam. Ini tahun 70-an terjadi di Taman Ismail Marzuki dan waktu itu heboh sekali ya. Heboh karena Nurholis Majid itu sebelum pergi kuliah ke Amerika, ya, beliau dikenal sebagai Nasir muda. Ya, sementara begitu pulang, ternyata dia membawa gagasan yang bertentangan 100% dengan pandangan Pak Nasir. Pak Nasir itu sangat anti dengan sekularisme. Ya, nah, jadi ini suatu hal yang menarik sekali, suatu skandal yang menarik sekali bisa dikatakan begitu ya. Kenapa orang bisa berubah 180 derajat setelah belajar di Amerika gitu ya. Nah ini tahun 70-an seperti ini kondisinya ya. Nah, adapun Islam liberal di Indonesia muncul ke permukaan, artinya bukan dia baru muncul pada momen ini, tapi muncul ke permukaan dilihat oleh publik itu ketika tahun 2000-an, ketika Ulil Absar Abdallah artikel Ulil Absar Abdallah dimuat di surat kabar Kompas. Ya, artikel itu judulnya apa? Menyegarkan kembali pemahaman Islam. Ya, kita lihat lagi ya, menyegarkan kembali pemahaman keagamaan di kalangan umat Islam, itu pidatonya Pak Nurholis Majid, dan artikelnya Ulil menyegarkan kembali pemahaman Islam. Ya, jadi sampai ke kosakata pun nggak ada yang baru. Ya, sampai ke kosakata pun nggak ada yang baru. Itu saja, pengulangan saja. Ya. Nah, dulu Pak Nasir dan Soekarno sebelum Indonesia merdeka nih, ya, pernah berpolemik tentang buku Ali Abdul Razik yang berjudul Al-Islam wa Usulul Hukum pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Itu tahun 20-an sampai 30-an, belum merdeka Indonesia ya. Nah, tahun 70-an ya, melalui buku studi Islam, Buya Hamka mengkritik keras buku yang sama. Jadi bukunya Ali Abdul Razik yang sama dan juga gagasan sekularisasi Nurholis Majid. Jadi dulu Buya Hamka juga bertentangan pemikirannya dengan Pak Nurholis Majid gitu ya. Nah, sampai hari ini beberapa artikel dalam situs jaringan Islam liberal, situs islamlib.com masih merujuk kepada karya Ali Abdul Razik yang sama. Jadi masih buku yang sama, ya, rujukannya masih sama, kosakatanya sama, gitu ya. Nah, sebenarnya ini pelajaran buat kita semua. Kalau kita masih kaget juga, ya sebenarnya kita lah yang tidak belajar, gitu ya. Padahal ini masalah yang berulang-ulang kok, gitu ya. Kita bisa dihafal gitu istilahnya gitu ya, bisa kita hafalkan, bisa kita tebak mau lari kemana itu udah seharusnya udah bisa kebaca ya. Kenapa? Ini pengulangan dari tahun 70-an bahkan dari sebelum Indonesia merdeka ya. Kelompok sekuler selalu bacaannya sama, kosakatanya pun sama ya. Jadi nggak ada alasan bagi kita untuk merasa ini suatu hal yang baru sebenarnya ya. Bukan baru, ini suatu hal yang sudah berulang-ulang. Nah, saya ingin membahas hakikat Islam liberal. Ya, jadi kalau bicara Islam liberal, kita tidak perlu mengira-ngira karena dulu, kenapa dulu? Nanti saya jelaskan kenapa dulu ya. Yang jelas dulu di situs jaringan Islam liberal di islamlib.com yang tadi sempat ditayangkan, dituliskan ya. Dulu ada kalau kita buka situs resmi sebuah organisasi kan biasanya ada rubrik, ada kolom tentang kami ya, tentang kami, tentang organisasi tersebut gitu misalnya ya. Biasanya begitu ya. Nah, di situ dijelaskan jati diri mereka, jati diri Islam liberal ya. Di sana dinyatakan ada 6 landasan Islam liberal ya. Jadi ini bukan kita ngarang sendiri, bukan kita simpulkan sendiri, tapi benar-benar ada dalam situs mereka gitu ya. Nah, kita supaya fair kita ambil dari sumbernya dari rujukan mereka sendiri ya. 6 landasan Islam liberal. Yang pertama, membuka pintu ijtihad pada semua dimensi Islam ya. Itu landasan yang pertama, membuka pintu ijtihad pada semua dimensi Islam ya. Dari sini kita sudah bisa melihat problematika yang mudah sekali kita temukan ya. Apa masalah yang pertama? Masalah ijtihad ya. Masalahnya adalah apakah pintu ijtihad bisa dibuka pada semua dimensi Islam? Ya, itu kan masalah besar gitu ya. Bisa nggak kita berijtihad tentang segala hal dalam agama kita gitu ya. Sudah jelas ijtihad itu memang ruangnya tidak pada segala hal. Ijtihad itu hanya dilakukan bila sesuatu itu tidak ditemukan dalam Al-Quran, tidak ditemukan dalam As-Sunnah. Sederhananya begitu.
Ya, sederhananya begitu ya. Simpelnya saja lah gitu ya. Kalau ada dalam Quran, ada dalam As-Sunnah, buat apa kita berijtihad gitu ya. Misalnya kita pengen tahu nih, kalau mau wudhu tapi nggak ada air, mesti gimana ya? Ah, berijtihad ah, buat apa? Karena tayamum itu udah dibahas dari dulu. Ada di Quran, ada di As-Sunnah, penjelasan teknisnya gitu ya. Ada di mana-mana, apa di Quran dan di Sunnah itu ada, dan di mana-mana dijelaskan ya. Kalau sudah dijelaskan, kasusnya nggak ada yang baru, ya nggak perlu lagi penjelasan, ya nggak perlu lagi ijtihad gitu ya. Tayamum itu bukan suatu hal yang perlu diijtihadkan, semuanya sudah jelas, nggak ada yang baru gitu ya. Kecuali kalau ada masalah baru nantinya ya bisa kita bicarakan gitu ya. Tapi kalau nggak ada masalah baru, cuma masalah nggak ada air ya, sementara debu ada, permukaan kasar ada, udah beres, nggak ada masalah gitu ya. Nah, jadi tidak semua dimensi Islam perlu ijtihad, ya. Apalagi hal-hal yang sangat fundamental seperti siapa nama Tuhan kita. Nah, itu nggak perlu diijtihadkan. Di setiap halaman Al-Quran ada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, orang Muslim nggak akan salah paham nama Tuhannya siapa, gitu ya. Nama agamanya itu apa, nama nabinya siapa, itu nggak akan salah paham, ya. Karena sudah clear semuanya. Maka nggak perlu ijtihad dalam hal tersebut, ya. Nah, kemudian muncul problem kedua yang juga tidak kalah seriusnya, ya. Kalau ijtihad itu definisinya demikian, sederhananya demikian ya, maka siapa yang boleh berijtihad? Ya, ya pastinya nggak semua orang boleh berijtihad. Kenapa kita bisa mengatakan demikian? Karena ijtihad itu boleh dilakukan kalau sesuatu perkara tidak kita temukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, berarti apa sih? Berarti sebelum kita berijtihad, kita harus tahu dulu sesuatu itu ada nggak dalam Quran atau tidak ada. Ya. Ada atau tidak dalam As-Sunnah. Ya. Jangan-jangan ada, tapi kita belum baca semua. Ya, gitu ya. Oleh karena itu, para ulama selalu menerapkan persyaratan untuk berijtihad itu orang minimal harus hafal ayat-ayat ahkam dalam Al-Quran. Setahu saya demikian. Ya. Logis menurut saya. Kenapa? Karena yang nggak hafal Quran nggak akan tahu sesuatu itu ada atau nggak ada dalam Al-Quran gitu ya. Jadi kalau dia ditanya soal ini ada nggak dalam Al-Quran? Nggak ada. Padahal dia hafalnya cuma juz 30. Saya rasa nggak masuk akal. Ya kita nggak bisa terima pernyataan dia gitu ya. Nah, jadi mau nggak mau seorang mujtahid itu harus ada hafalan Qurannya harus kuat, hafal hadisnya juga harus banyak. Kalau hadisnya cuma arba'in, saya rasa nggak bisa, ya nggak akan bisa gitu ya. Harus cukup banyak gitu sehingga dia bisa mengatakan bahwa ini nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada dalam hadis, saatnya kita ijtihad, ya. Jadi mujtahid itu nggak siapa saja boleh berijtihad gitu ya. Itu keliru sekali. Ijtihad itu bukan sekedar menggunakan akal, nggak begitu, ya. Ada prasyarat yang harus dipenuhi bahwa sesuatu itu suatu perkara yang kita cari itu nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada dalam As-Sunnah, ya. Nah, kalau nggak tahu Al-Quran, nggak tahu As-Sunnah, apalagi nggak peduli Al-Quran, nggak peduli As-Sunnah, apalagi orang yang berani mengatakan Quran dan Sunnah itu salah, maka jelas dia nggak berhak untuk berijtihad. Ya, saya rasa semua itu make sense ya, masuk akal ya, logis saja yang saya ajukan gitu ya. Dan itu adalah pangkal permasalahan dalam pemikiran Islam liberal. Ya, pangkal masalahnya adalah mereka berijtihad dalam segala hal. Ya, kemudian mereka semuanya menjadi mujtahid ya, sehingga ada orang-orang yang dengan terus terang mengatakan Quran itu salah, Quran itu tidak berlaku lagi, bisa-bisanya dia berijtihad dengan satu hal ya. Padahal mujtahid itu nggak boleh mempersalahkan Al-Quran ya. Kalau seorang mujtahid itu mengatakan Quran itu salah ya dia nggak perlu nunggu, nggak perlu mencari-cari sebuah perkara dalam Quran dulu. Begitu nggak ada baru dia berijtihad, nggak perlu dia tempuh cara itu. Ya, kalau dia yakin Quran itu salah ya langsung aja dia berijtihad. Tapi kalau kayak begitu nggak perlu istilah ijtihad juga karena berarti dia bukan muslim. Ya, yang namanya orang nggak percaya Quran berarti bukan muslim, bukan mukmin, beres masalah. Ya, maka nggak perlu ijtihad juga. Ya nggak perlu. Kalau ijtihad itu kan berarti masih ada aturan, gitu ya. Masih ada kaidah-kaidah, gitu ya. Orang masih berusaha mencari dalam Quran, masih berusaha mencari dalam al-hadis, masih setia pada Quran dan as-sunnah, gitu ya. Kalau udah nggak setia lagi ya bukan ijtihad namanya. Ya. Nah inilah pangkal permasalahannya di sini. Ya, nanti kita akan lihat buah dari permasalahan yang satu ini seperti apa. Ya. Yang kedua mengutamakan semangat religio etik bukan makna literal teks. Jadi dia
tidak terlalu peduli dengan makna literal teks ya. Teks yang disebut teks itu apa sih? Ya Quran dan Al-Hadis itu disebutnya teks oleh mereka ya. Mereka biasa mengatakan itu, mengikuti para orientalis ya. Jadi mereka bilang mereka lebih peduli sama semangatnya, bukan pada makna literalnya ya, semangatnya. Cuma masalahnya bagaimana kita menyimpulkan sesuatu itu sesuai dengan semangatnya. Itu kan problematik juga ya. Sehingga misalnya nih ada makna literalnya apa? Makna literalnya misalnya adalah kaum Nabi Lut alaihissalam diazab ya karena mereka melakukan hubungan homoseksual. Itu literalnya ya. Kata mereka, oh enggak, semangatnya bukan itu. Semangatnya adalah karena misalnya nih ada yang pernah mengatakan semangatnya adalah karena mereka melakukan hubungan homoseksual itu ketika manusia masih sedikit. Nah, kalau sedikit itu berbahaya, nanti manusia punah gitu ya. Nah, sekarang semangatnya gimana? Sekarang manusia ada banyak. Jadi biarkan saja mereka berbuat homoseks gitu ya. Nah, bagaimana mereka sampai pada kesimpulan bahwa semangatnya demikian? Kok bisa semangat sama makna literal bisa berlawanan sama derajat itu? Ya, tentu butuh 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 apa ya, butuh butuh justifikasi yang luar biasa besar gitu ya, sehingga kita bisa mengatakan bahwa ini dulu begini, sekarang kebalikannya, ya. Sekarang kebalikannya, ya. Itu lain halnya kalau misalnya ada orang mengatakan dalam Islam ada aturan untuk perbudakan, ada aturan untuk mengatur bagaimana kita bersikap pada budak, ya. Tapi semangatnya jelas Islam itu ingin menghapus perbudakan. Kenapa? Karena banyak sekali ibadah apa? Karena memerdekakan seorang budak adalah ibadah yang luar biasa besar. Banyak dosa-dosa yang harus ditebus dengan memerdekakan budak misalnya, ya. Kemudian kita diajari untuk bersikap baik pada budak, ya. Kalau dalam Islam tuh bersikap baik sama budak itu bersikap sama budak itu bahkan lebih baik daripada sikap kebanyakan kita kepada pembantu kita loh, ya. Karena kalau Rasulullah SAW memerintahkan budak itu dikasih makan seperti makannya kita, ya, beri pakaian seperti pakaiannya kita gitu ya. Saya rasa kita sama pembantu kita pun nggak kayak gitu sekarang nih, ya. Nah, kalau kayak gitu kan ada justifikasi bahwa oh ini ada aturan perbudakan, tapi niatnya sebenarnya menghapus perbudakan gitu ya. Nah, dan lagi pula ini tidak berkebalikan, ya, tidak berkebalikan. Kalau ada orang berkesimpulan ini ada aturan untuk perbudakan gitu ya, sementara semangat aslinya adalah misalnya apa ya, semangat aslinya adalah perbudakan itu nggak usah pakai aturan. Nah, itu kan sebaliknya tuh ya. Saya rasa nggak kayak gitu, nggak ada orang bikin kesimpulan seperti itu, ya. Nah, ini sebaliknya, yang satu bilang, teksnya mengatakan, kaum Nabi Lut alaihissalam diazab karena berhubungan sesama jenis ya, tapi semangatnya tidak demikian, sebaliknya. Nah, gitu ya. Nah, ini apa, luar biasa sulitlah kita menerima akal kita ya, terhadap pandangan seperti ini ya. Tapi inilah yang terjadi, ya inilah yang terjadi oleh karena itu penafsiran mereka sangat, yang namanya Islam liberal ini penafsirannya sangat liar sekali ya. Nah, yang ketiga mempercayai kebenaran yang relatif, terbuka dan plural. Apa sih relatif? Kebenaran relatif itu berarti bagi Anda benar, bagi saya belum tentu benar. Ya. Kemudian terbuka, terbuka itu artinya sesuatu itu selalu terbuka untuk diperdebatkan. Ya. Jadi dulu kita udah bikin kesimpulan A, sekarang bisa kita diskusikan ulang. Ya, plural bisa jadi semuanya benar, bisa jadi kebenaran itu banyak. Ya. Nah, jadi bisa jadi semuanya kita anggap benar. Sekarang masalahnya kalau kebenaran dianggap relatif, terbuka dan plural, kira-kira apa lagi makna kebenaran? Ya, karena semuanya sudah relatif, terbuka dan plural. Ya, kita bilang Islam itu benar, nanti dibilang relatif. Ya, Islam itu benar tapi terbuka untuk diperdebatkan. Islam itu benar tapi jangan-jangan yang lain juga benar. Ya, kalau kayak gitu buat apa ada Islam? Buat apa ada yang hak kalau semuanya sama dengan yang batil gitu ya. Yang hak dan yang batil itu relatif ya. Yang dulu hak sekarang bisa jadi batil. Jangan-jangan semuanya hak dan semuanya batil. Kalau kayak gitu nggak ada konsep kebenaran. Saya rasa segala jenis ilmu punah kalau kita berpikir dengan cara seperti ini. Ya, nggak ada ilmu lagi. Ya. Yang keempat, memihak pada minoritas dan tertindas. Ya. Minoritas dan tertindas ini tentu saja bisa diperdebatkan maksudnya apa. Apakah mereka membela Muslim di Rohingya Muslim Rohingya di Myanmar misalnya ya. Kan mereka minoritas dan tertindas. Ternyata enggak juga ya. Biasanya mereka memihak pada pemikiran-pemikiran yang firqah-firqah yang
asing ya, yang terasing dalam Islam gitu. Yang terasing itu selalu yang sesat, ya. Itu kaidah dalam Islam gitu ya, bahwa mayoritas umat Islam itu nggak akan tersesat, ya. Jadi pasti yang sesat itu yang pencilan-pencilan saja, ya. Khawarij itu cuma sedikit, Mu'tazilah itu sebagian kecil, ya. Walaupun mereka pernah berkuasa tapi nggak pernah mainstream, ya. Oleh karena itu kalau dalam kajian-kajian fikih misalnya gitu ya, sering ada kalimat jumhur ulama berpendapat A, B, C, D gitu ya. Kenapa sih harus ada kalimat kayak begitu? Karena penting bagi orang awam, jumhur ulama berpendapat A, ya sudah berarti A. Ya, kita nggak usah pertimbangkan lagi pendapat-pendapat yang minor-minor, yang kecil-kecil, ya. Nah, demikian juga dalam masalah akidah gitu ya. Jadi yang namanya firqah sesat ya, Syiah, Khawarij, ya, Mu'tazilah itu semua adalah pencilan. Itu semua adalah orang yang meninggalkan mainstream ya. Makanya kita menyebut diri kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Nah, di dalam Ahlussunnah wal Jamaah ada perbedaan pendapat nggak? Ada, ya, tapi tidak fatal, tidak saling mencela, tidak saling apalagi saling mengeluarkan dari barisan, ya itu keluar dari semangat Ahlussunnah wal Jamaah sebenarnya gitu ya. Nah, jadi yang minoritas ini siapa? Yang minoritas ini mereka ambil tuh misalnya pendapatnya Syiah, pendapat Ahmadiyah gitu ya, pendapat ya apa semua apa firqah-firqah yang sebenarnya oleh para ulama dinyatakan ini tidak beres gitu ya. Ini tuh nggak beres ya. Kemudian meyakini kebebasan beragama ya. Ini kalimatnya biasa-biasa saja, tapi penjelasannya yang nggak biasa ya. Dijelaskan dalam situs tadi yang tadi saya sebutkan islam.com. Meyakini kebebasan beragama artinya eh, adalah juga meyakini kebebasan untuk tidak beragama ya. Jadi meyakini kebebasan beragama itu artinya meyakini juga kebebasan tidak beragama. Dan ini menarik buat saya karena ini kata-kata yang sama persis dengan yang dinyatakan oleh kelompok PKI ketika di sidang konstituante tahun 50-an. Ya, akhir tahun 50-an, 57 sampai 59 dalam sidang-sidang tersebut ya salah satunya yang pasti sudah menyebutkan adalah Nyoto. Nyoto tuh orang nomor bisa dikatakan orang nomor 2 di PKI setelah DN Aidit dulu ya. Nyoto tuh pernah mengatakan kami ini punya masalah dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, menurut kami harusnya kebebasan beragama. Dan kebebasan beragama itu maknanya adalah kebebasan juga untuk tidak beragama. Ya, karena menurut dia ketuhanan yang Maha Esa itu terlalu berpihak pada yang monoteis, yang Tuhannya satu katanya gitu ya. Sementara di Indonesia ada animisme, ada dinamisme, bahkan ada juga ateisme. Nah, itu kata dia gitu ya. Ini menarik ya bagaimana Islam liberal kok bisa cocok gitu sama komunis gitu ya. Yang terakhir, memisahkan otoritas duniawi dan ukhrawi, otoritas keagamaan dan politik. Ini textbooknya ini apa ya? Ini bisa dikatakan bisa diambil dari textbooknya orang sekuler. Sekularisme ya kayak begini. Sekularisme itu bersikap dualis, ya dipisahkan antara duniawi dengan ukhrawi. Ya, bagaimana dengan kita? Apakah kita percaya masalah dunia sama masalah akhirat dipisahkan begitu saja? Ya, padahal nasib kita di akhirat ditentukan oleh perbuatan kita di dunia. Ya, jadi sebenarnya nggak ada perbuatan urusan yang murni duniawi itu nggak ada. Ya, apa sih yang murni duniawi? Makan. Tapi kalau makan yang haram masuk neraka. Ya. Kemudian apa urusan duniawi apalagi tidur. Nyatanya Rasulullah SAW pernah menegur sahabat yang berikrar semalaman gak mau tidur, semalaman maunya sholat aja gitu ya. Gak boleh gitu karena tubuh ini punya hak. Ya, dan kita lihat Nabi kita pun tidur. Nabi kita ada tidur malam, ada tidur siangnya. Ya, ternyata sekarang baru ketahuan tidur siang itu sehat sekali gitu ya, menyehatkan sekali. Kita baru tahu ya. Dari dulu Rasulullah SAW sudah menunjukkan contohnya gitu ya. Nah, nggak ada urusan duniawi yang terpisah dari urusan ukhrawi itu nggak ada gitu ya. Apa sih maksudnya? Apalagi misalnya gitu ya, menikah gitu ya, berhubungan suami istri, apakah itu merasa duniawi? Enggak juga. Ya, karena kalau dilakukan dengan orang lain ternyata jadi masalah di akhirat, masalah besar itu dosa besar gitu ya. Nah, jadi memisahkan urusan dunia sama akhirat itu sebenarnya suatu hal yang kontradiktif kalau dalam ajaran Islam gitu ya, tidak masuk akal gitu ya, karena kita nanti di akhirat bertanggungjawabkan perbuatan kita di dunia. Ya, bagaimana kita misahkan dunia sama akhirat kalau kayak gitu caranya? Bahwa dunia beda sama akhirat, iya. Ya, kita masih hidup, kita ini lagi di dunia, belum di akhirat gitu ya. Udah pasti, tapi mengatakan bahwa keduanya tidak berhubungan, ya jelas keliru, ya.
otoritas keagamaan dan politik gitu ya, dipisahkan. Itu kan standarnya orang sekuler ya. Orang sekuler itu mau memisahkan antara agama dengan politik ya. Agama nggak boleh masuk ke wilayah politik ya. Kalau apa argumen mereka bahwa agama itu suci, politik itu kotor gitu ya. Tentu saja sebenarnya nggak masuk akal gitu ya. Kenapa? Kalau politik itu kotor, kenapa mesti diterusin? Ya, harusnya sesuatu yang kotor itu jangan diterusin gitu ya. Misalnya perampokan itu adalah perbuatan yang jahat. Udah jahat jangan diterusin dong, jangan dikerjain. Ya, ini politik, katanya politik kotor, tapi diterusin. Ya, sementara agama itu bersih, tapi dipinggir-pinggirin, ya dipinggirkan, ya kan nggak masuk akal. Ya, kalau kayak gitu caranya, kapan bersihnya tuh politik? Nah, gitu ya. Kalau nggak bisa dibersihin, kenapa dipertahankan? Udah nggak usah ada politik sekalian, gitu ya. Nggak usah ada negara, nggak usah ada parlemen, nggak usah ada segala macam, orang hidup masing-masing aja udah, gitu ya. Logis nggak kayak begitu ya? Nggak logis, gitu ya. Lagi pula ketika diterapkan kepada Islam jelas nggak bisa, jelas nggak mungkin bisa ya. Islam ini suatu ajaran yang komprehensif yang kita nggak bisa apa ya, tidak membawa Islam ke suatu tempat tuh nggak bisa. Ya ada orang bilang jangan bawa agama ke politik ya, jangankan ke politik, ke toilet aja kita bawa sekian banyak aturan agama. Ya mau masuk toilet ada doanya, kakinya kaki kiri duluan, ya kemudian ke toilet ke mana buang air tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Itu aturan agama semua. Di toilet jangan lama-lama, jangan berbicara, ya. Itu kan semua ajaran agama juga. Ya, apa yang mesti dikerjakan setelah buang air lalu ngapain kita? Ya, kita istinja, caranya istinja gimana? Itu semua ajaran agama, ya. Nah, kita ke Quran tuh bawa sekian banyak ajaran agama. Banyak ajaran agama yang kita bawa gitu ya. Aturan-aturan yang kita ingat mungkin karena kita udah hafal, udah terbiasa jadi nggak merasa banyak gitu. Padahal kalau dirinci banyak juga kan yang kita kerjakan yang sesuai dengan aturan agama di dalam toilet gitu ya. Itu toilet, itu baru toilet gitu ya. Toilet yang kita masuki sebentar saja. Dalam 24 jam berapa lama sih kita di toilet ya. Nah, sekarang apalagi politik yang menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Politik itu kan menyangkut hajat hidup orang banyak. Kemarin kita ribut karena ada isu pembukaan pintu terhadap industri miras misalnya gitu ya. Itu kan sekali ditekan, sekali aja kita sahkan peraturan seperti itu, maka banyak orang jadi korban. Banyak orang akan menjadi korban ya karena industri miras itu berarti dalam satu namanya industri bukan bikin sendiri-sendiri kan. Kalau bikin sendiri-sendiri ya sehari bikin berapa botol sih, 1 botol 2 botol buat konsumsi sendiri. Tapi kalau industri berarti satu hari bikin ribuan botol, dijual, laku, kemungkinan besar laku. Ya namanya komoditi hawa nafsu biasanya cepat laku ya. Walaupun miras oplosan pun laku juga ya. Judi togel pun laku juga, nggak perlu judi kasino gitu ya. Judi togel pun laku juga kok ya. Yang berurusan sama hawa nafsu biasanya nggak butuh promosi berat-berat amat lah gitu ya. Tapi kalau kajian, nah itu biasanya butuh promosi ya. Nah inilah 6 landasan Islam liberal. Dari sini kita bisa lihat seperti apa sih pemikiran mereka sesungguhnya gitu ya. Nah kita lihat langsung contohnya ya. Ini contoh pemikirannya. Ya ini sebuah artikel yang ditulis oleh seorang tokoh jaringan Islam liberal namanya Ulil Absar Abdallah. Ya. Kita baca aja ya. Jika orang Islam keberatan dengan penggambaran Tuhan yang brutal dan sangat antropomorfis dalam misalnya Perjanjian Lama, maka mereka sebetulnya lalai bahwa dalam Quran juga kita jumpai penggambaran yang kurang lebih serupa, Tuhan yang brutal dan antropomorfis. Antropomorfis itu artinya mirip manusia. Ya Tuhan kok kayak manusia, punya kebutuhan, marah dan sebagainya gitu. Ya. Nah, bagaimana umat Islam bisa melewatkan begitu saja kisah tentang Nabi Nuh di Quran tanpa bertanya-tanya secara kritis? Bagaimana mungkin Tuhan menenggelamkan seluruh umat manusia hanya karena mereka tidak beriman kepada Nuh dengan sebuah banjir besar yang melanda begitu hebat? Apakah reaksi Tuhan semacam ini tidak keterlaluan? Mana sifat belas kasih Tuhan? Baiklah, granted, Tuhan memang mempunyai sifat adil dan pengazab, selain sifat Rahman dan Rahim, kasih sayang. Tetapi mengirim banjir begitu hebat untuk mengazab seluruh manusia hanya gara-gara segelintir manusia tidak beriman kepada Nabi Nuh, apakah azab seperti itu proporsional? Jawab seseorang yang memiliki sentimen keagamaan tentu sudah bisa kita tebak.
rasio manusia tak mampu memahami tindakan Tuhan. Banyak hal dalam Quran yang bisa kita persoalkan secara kritis kalau kita mau sebentar melepaskan diri dari sentimen keimanan sebagai seorang muslim. Yaitu kata-kata Ulil Absal Abdallah dari sebuah artikelnya yang saya kutip di sini ya. Ini kan luar biasa. Saya ingin kembali pada landasan pertama Islam liberal tadi gitu ya. Apakah ini adalah ranah dari ijtihad? Apakah keadilan Allah adalah ranah dari ijtihad? Apakah kebenaran Al-Quran adalah ranah dari ijtihad? Kita lihat definisi sederhananya tadi ya. Definisi sederhananya adalah ijtihad itu adalah kita ini menggunakan, kita berijtihad ya. Kalau suatu perkara tidak kita temukan dalam Quran dan As-Sunnah. Ya. Kalau nggak ketemu dalam Quran dan As-Sunnah, baru kita berijtihad. Nah jadi orang namanya mujtahid itu pasti setia sama Quran dan Sunnah. Ya. Kalau nggak setia, dia nggak nunggu dulu. Langsung aja dia berpikir. Ya, pertanyaan A, jawabannya apa? Langsung mikir, nggak dicari-cari dulu di Quran. Ya, tapi ini enggak. Kalau nggak ada dalam Quran, nggak ada dalam As-Sunnah, baru berijtihad. Ya. Nah sekarang Qurannya dibilang salah. Qurannya salah, Allahnya berlebihan. Allahnya keterlaluan. Walaupun dia nggak mengatakan begitu, tapi secara retorika demikian. Ya, dia ingin mengatakan bahwa kalau kita kritis, bisa kita berpikir bahwa Allah itu keterlaluan. Quran itu kebablasan gitu ya. Subhanallah ya, naudzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan kita semua dilindungi dari pemikiran seperti itu. Ya. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Yang sebenarnya terjadi adalah ya kalau menurut saya Ulil tidak jujur. Kenapa? Karena dia menyembunyikan kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam diceritakan pokoknya Nabi Nuh alaihissalam itu berdakwah, orang nggak mau terima, tiba-tiba diazab dengan banjir besar. Selesai. Seolah-olah ceritanya sederhana itu. Ya, padahal dia nggak cerita. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah berapa lama dari mulai dakwah sampai banjir besar. Berapa lama? 950 tahun. Ya, itu bukan masa yang sebentar. Ya. Dan setelah banjir besar pun Nabi Nuh alaihissalam masih bersama kaumnya, masih berdakwah juga. Ya, lama sekali tuh. Ya, 950 tahun didakwahi, nggak mau juga. Wajar nggak sih ditenggelamkan? Menurut saya sih wajar-wajar aja. Ya, wajar-wajar aja. Kemudian banjirnya banjir seperti apa? Apakah banjir di mana orang tuh nggak sempat mikir lagi seperti seperti azab Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum Nabi Lut alaihissalam? Ya, kaum Nabi Lut alaihissalam diangkat, negerinya diangkat, kemudian dibalikan. Ya, siapa yang sempat taubat kalau kayak gitu caranya? Nggak sempat. Ya. Akan tetapi kaum Nabi Nuh alaihissalam, ya, mereka ini diazab dengan banjir. Dan ketika terjadi banjir, Nabi Nuh alaihissalam sempat melihat anaknya. Sempat melihat seorang putranya ya, yang tidak mau naik ke atas perahu, lalu diajak naik ke atas perahu. Kan ini ada dalam Al-Quran. Ya. Dia diajak naik perahu, tapi dia bilang, enggak, saya mau cari tempat yang lebih tinggi. Ya, itu yang dia katakan. Tandanya apa? Tandanya dia masih sempat lari-lari, masih sempat menyelamatkan diri, masih sempat berpikir. Sebenarnya kalau dia mau taubat pada saat itu masih sempat. Masih sempat dia kalau mau mengulurkan tangannya kepada Nabi Nuh alaihissalam gitu ya. Tapi dia nggak mau. Ya. Nah, sekarang saya ulangi lagi ya. Ini kaum yang kepada mereka Allah mengutus nabi yang umurnya panjang sekali, dakwanya 950 tahun, dibikinkan perahu di atas bukit, diberikan banjir, dan banjir itu kalau mereka mau mereka masih bisa lari, mereka masih bisa berpikir ulang, mereka masih bisa naik ke atas perahu kalau mereka mau. Ya, kalau mereka mau, ya. Nah, tapi mereka tidak mau melakukan itu. Ya, kira-kira wajar nggak mereka tenggelam? Kalau menurut saya Ulil yang tidak proporsional. Ya, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah tuh sudah sangat proporsional. Al-Quran sangat proporsional. Kalau menurut saya sih Allah tuh bukan proporsional lagi, malah sangat apa ya? Kalau bagi saya sangat baik gitu ya, terlalu baik barangkali ya, dikasih kesempatan yang selama itu gitu ya. Mungkin kenapa diberi umat kaum Nabi Nuh alaihissalam dikasih kesempatan selama itu barangkali demi apa ya, untuk memberikan hujah bagi umat-umat yang sesudahnya. Ya, jadi kalau kita nggak mau beriman, kita akan dikasih contoh kaum Nabi Nuh alaihissalam. Kaum Nabi Nuh alaihissalam itu dikasih waktu sepanjang itu pun nggak berubah juga. Jadi manusia tuh nggak dikasih waktu sepanjang apapun ya, kalau dia nggak berubah ya nggak berubah gitu. Ya artinya ada batas waktunya bagi manusia tuh, dikasih waktu yang panjang ya, banyak orang nggak akan berubah. Ya, didakwahi 10 tahun,
masih nggak benar juga, ya berarti kemungkinan besar nggak bakal berubah-ubah juga, ya. Kalau dalam Quran, kalau dalam batas pribadi dalam Quran misalnya ada usia 40 tahun ya, para ulama banyak berkesimpulan bahwa kalau umur 40 tahun nih orang masih banyak jeleknya daripada baiknya, maka kemungkinan besar nggak akan berubah lagi, ya. Nah itulah gitu ya, mungkin itu pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah kaum Nabi Nuh alaihissalam, bahwa manusia tuh dikasih waktu tenggat, deadline-nya diperpanjang pun ya gitu juga. Nah, orang-orang kafir seperti itu, orang-orang kafir berpikir bahwa mereka kalau dikasih waktu bakal berubah, padahal enggak juga. Ya, mereka berpikir kalau udah mau mati nanti tobat, kalau udah tua tobat gitu ya. Itu cara berpikir yang salah. Ya, makanya nanti di akhirat juga demikian kan. Banyak orang minta dihidupkan kembali. Supaya apa? Supaya saya bisa beribadah. Jadi misalnya umurnya 60 tahun, lalu dia wafat ya. Ternyata dia nggak amal ibadahnya jelek gitu ya. Dia tahu dia masuk neraka. Dia minta dihidupkan kembali. Supaya apa? Supaya saya bisa jadi orang yang baik. Emangnya kalau umurnya jadi 61 tahun, Anda jadi orang baik? Enggak. Ya, kalau mau jadi baik dari sekarang-sekarang. Ya gitu ya. Nah, kaum Nabi Nuh alaihissalam itu seperti itu gitu ya. Dikasih 150 tahun juga nggak berubah, dikasih nabi yang nabi gitu ya, dikasih nabi yang sabarnya kayak begitu juga nggak berubah juga mereka. Ya. Nah, ini ulil tidak berijtihad di sini. Ya, dan menurut saya ulil tidak jujur karena tidak memaparkan semua ceritanya. Ya paling enggak secara garis besar ceritanya harus dijelaskan ya. Nabi Nuh alaihissalam tidak sederhana itu ceritanya, ya. Nah, ini contoh pemikiran yang lain dari seseorang yang bernama Saidiman Ahmad, ya. Dia menulis sebuah artikel judulnya Para Penghina Islam, ya. Tapi yang dia maksud para penghina Islam itu bukan para nabi palsu, bukan orang-orang kafir yang menghina Islam, menistakan Islam, bukan, ya. Yang dia maksud adalah orang penghina Islam itu adalah orang yang mengatakan bahwa Islam itu anti dengan LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender. Bahkan ditambahin nama dia LGBTIQ ya, lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, dan questioning. Ya, kita baca argumennya ya. Para penghina Islam itu juga menyebar fitnah. Wah, kata dia fitnah itu ya. Bahwa Al-Quran melaknat sekelompok manusia yang sekarang dikenal sebagai kelompok lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, dan questioning. Mereka menggunakan kisah Nabi Lut atau kisah Sodom dan Gomorrah. Menurut Yohanes Rahmat, ahli kekristenan, tidak ada laknat bagi pelaku sodomi ansih pada kisah itu. Laknat itu muncul karena dua orang malaikat yang turun dalam bentuk pemuda dihinakan oleh masyarakat Nabi Lut dengan cara disodomi. Lalu Tuhan pun murka. Ya. Kayaknya cukuplah kita baca sampai 2 paragraf ini ya, nggak perlu diperpanjang lagi gitu ya. Cukup kita berhenti sampai situ. Argumennya selesai di situ kok. Ya. Jadi dia mengatakan bahwa Quran tuh nggak pernah melaknat orang yang melakukan sodomi atau homoseks gitu ya, atau LGBT. Ya. Al-Quran itu gak pernah melaknat dan Allah tidak mengazab kaum Nabi Lut alaihissalam karena mereka berbuat itu. Ya, nah mereka Allah melaknat mereka karena mereka ini menyodomi malaikat yang dikirimkan kepada Nabi Lut alaihissalam. Ya, luar biasa. Ini ijtihad yang luar biasa nih ya. Kalau dibilang ijtihad ya jelas enggak kalau menurut saya sih ya. Kenapa? Karena masalah kaum Nabi Lut alaihissalam itu sudah dijelaskan. Ya, kalau sudah dijelaskan maka nggak perlu ada ijtihad. Ya, misalnya kita baca surat Al-A'raf 88:1 ya. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa lutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahisyah ma sabaqahum biha min ahadin minal alamin. Ya. Dan Nabi Lut alaihissalam ingatlah Nabi Lut alaihissalam ketika beliau bersabda kepada para pengikutnya gitu ya, apakah kamu akan melakukan perbuatan keji yang belum ada orang yang melakukan sebelumnya. Ya, jadi belum ada orang yang melakukan itu sebelumnya. Mau jadi pelopor gitu dalam dosa yang satu itu gitu ya. Apa sih dosanya? Ya ayat berikutnya 81 ya. Innakum latatuna rijala syahwatu min nisa. Ya. Kamu mendekati laki-laki dengan syahwat bukannya perempuan. Ya. Bal antum kaum musrifun, dan sungguh kamu ini orang-orang yang berlebih-lebihan, ya. Kalau saya simpulkan di situ ada 4 kesalahan kaum Nabi Lut alaihissalam ya. Ada 4 kesalahan. Yang pertama perbuatannya keji. Perbuatan keji itu berarti perbuatan yang memperturutkan hawa nafsu, yang bablas ya. Zina itu perbuatan keji. Ya, banyak orang bilang kenapa zina? Oh, saya khilaf. Enggak ada zina itu khilaf gitu ya. Zina itu terencana, sangat terencana gitu ya. Namanya zina itu misalnya orang berzina di mana? Di hotel. Berarti dia harus reserve dulu kamar di hotel, dia datang ke resepsionis, dia ambil dulu kuncinya, dia jemput dulu pasangannya, ya, kemudian dia bawa pasangannya naik ke atas, dia buka pintu kuncinya, dia
kunci pintu kamarnya ya. Betapa banyak hal yang dikerjakan sebelum zina itu terjadi. Ya, jadi zina itu memang suatu hal yang keji, suatu hal yang bablas gitu ya, memperturutkan hawa nafsu gitu ya, bukan hilaf gitu ya. Kemudian kesalahan kaum Nabi Lut alaihissalam yang kedua adalah melakukan sesuatu yang belum diperbuat manusia sebelumnya. Jadi dia pelopor dalam dosa, itu salah sekali. Ya, yang bagus itu pelopor dalam amal soleh, gitu ya. Kemudian yang ketiga, mendekati laki-laki bukan perempuan, ya, dengan syahwat, gitu ya. Jadi mereka, ya itulah masalah mereka. Masalah mereka adalah mereka homoseksual. Ya, dan yang keempat, yang terakhir, bal antum kaum musrifun. Kamu ini orang yang berlebih-lebihan. Ya, kita lihat sendiri di Indonesia ya, katanya kaum homoseks ini nggak mau dibilang penyimpang, ya. Tapi ketika tertangkap pesta seksnya, berapa orang di Kelapa Gading? 140 orang. Ya, normalkah orang 140 orang berkumpul dalam keadaan telanjang lalu berhubungan seksual? 140 orang, ya. Walaupun heteroseks pun saya rasa belum terjadi yang kayak begitu, ya. Nggak terjadi yang kayak gitu. Itu nggak normal gitu. Itu tidak normal, ya. Kasus yang kemarin, kasus Reinhard Sinaga, berapa korbannya? Ya, lihat betapa bablasnya dia dalam perturutkan hawa nafsu. Ya, nah, menurut saya udah jelas kesalahan kaum Nabi Lut alaihissalam sudah clear dalam Al-Quran gitu ya. Demikian juga nasib para malaikat juga jelas gitu ya. Status penyebab azabnya itu pun sudah jelas. Kalau kita baca dalam surat Al-Hijr ya, malaikat yang dikirim ke Nabi Lut alaihissalam itu memang datang untuk menyampaikan cerita kabar adanya azab ya. Jadi bukan malaikat datang lalu disodomi, lalu Allah murka lalu azab turun, gak begitu. Malaikat itu tuh datang ya kepada Nabi Lut alaihissalam untuk menyampaikan jadwalnya azab ya. Jadi jangan salah kaprah, azab itu sudah ditentukan dari awal sebelumnya ya. Karena memang sudah lama kaum Nabi Lut alaihissalam ini bertindak seperti itu. Ya, nah asal muasal kesalahannya saya rasa bisa kita lihat di paragraf kedua. Ya, ternyata rujukannya Saiman Ahmad adalah Yohanes Rahmat. Siapa Yohanes Rahmat? Ya, dia bilang sendiri ahli kekristenan. Ya, Yohanes Rahmat ini orang Kristen yang setahu saya di kalangan Kristen pun dipermasalahkan. Ya, barangkali bisa dibilang Kristen liberal gitu ya. Kristen liberal dengan Islam liberal rupanya cocok gitu ya. Jadi memang dari awal dia tidak merujuk pada Al-Quran, dari awal merujuk pada orang kafir, itu masalahnya. Ya, dan itulah yang membuat segala yang dia katakan ini jelas bukan ijtihad. Ya, wajar kalau kemudian tidak nyambung gitu ya dengan logika Islam. Ya. Contoh pemikiran yang terakhir yang ingin saya perlihatkan adalah pemikiran dari seorang namanya Lutfi Asy-Syaukani. Ya, ini pemikiran yang dikeluarkannya yang disampaikannya pada tahun 2010, lama sekali, 11 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Lama sekali, jauh sebelum ribut-ribut soal industri miras kemarin ya. Dia mengatakan begini ya, intinya dalam artikelnya dia mengatakan begini, bahwa umat Islam tuh bahwa di Indonesia tuh ada wilayah-wilayah yang potensi turismenya luar biasa besar selain Bali ya. Contoh yang disebutkan adalah Ternate, Tidore dan Lombok. Ternate, Tidore dan Lombok ya. Itu semua punya potensi yang sangat besar untuk pariwisata. Tapi kenapa nggak bisa sehebat Bali? Nah, menurut dia alasannya adalah karena ketiga wilayah tadi para penduduknya tidak toleran kepada hal-hal yang dicari oleh turis asing. Apa yang dicari? Yaitu minuman keras dan prostitusi. Ya, maka dia katakan begini, kaum muslim yang memimpikan keberhasilan wisata di daerah mereka, baik di Ternate, Tidore dan Lombok ataupun kawasan lainnya, sudah semestinya belajar dari orang-orang Bali yang sangat toleran dan secara sadar mau menerima berbagai konsekuensi dari industri ini. Tanpa toleransi, keinginan akan sebuah industri turisme yang berhasil tak akan terwujud. Menurut saya, kemaksiatan bukanlah sesuatu yang harus dilarang, apalagi ditumpas habis. Kemaksiatan adalah unsur intrinsik dalam diri manusia. Ia sama tuanya dengan usia manusia. Kita semua belajar maksiat dari Adam dan Hawa. Ibu bapak semua umat manusia. Dan para nabi juga tak maksum dari kemaksiatan. Itu kata-kata dia ya, bukan kata saya. Ya. Yang perlu dilakukan adalah membuat aturan dan meregulasi maksiat, kata dia. Minuman keras tak boleh dilarang, tapi diberikan tempat-tempat khusus bagi orang-orang yang ingin meminumnya.
Prostitusi tak boleh dimusuhi, tapi diberikan tempat atau lokalisasi yang wajar. Yang diperlakukan di sini bukanlah sikap benci dan permusuhan, tapi toleransi dan kerendahan hati. Masih kata Lutfi Asyokani, di setiap peradaban, minuman keras dan prostitusi adalah bagian dan pernik yang tak terhindarkan, termasuk dari peradaban Islam di masa silam. Kehidupan manusia bukan melulu tentang kitab suci, sholat, dan mengaji. Meminjam ungkapan seorang teman, sebagaimana energi kesolehan harus disalurkan, energi kemaksiatan juga harus diberi saluran, agar tidak meledak dan tercecer di sembarang tempat. Dari mana asalnya pemikiran yang seperti ini? Ya, saya rasa kita nggak perlu terlalu berpanjang-panjang bahas yang seperti ini. Ini dahsyat sekali ya. Kita belajar maksiat dari Adam dan Hawa, kata dia. Menyebut nama-nama Nabi tanpa kata-kata alaihissalam itu saja sudah salah dan itu saya sudah tidak beradab. Ya, apakah kita belajar maksiat dari Nabi Adam alaihissalam? Ya, saya rasa tidak. Ya, saya rasa justru yang menonjol dari Nabi Adam alaihissalam adalah taubatnya, bukan maksiatnya. Ya, kalau maksiat memang kita semua diberikan peluang untuk itu. Kalaupun kita tahu sesuatu itu salah, kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita hilang kendali, ya. Tapi yang penting adalah kita taubat, dan itulah pelajaran penting dari Nabi Adam alaihissalam. Itulah yang membedakan dia dari iblis. Iblis gak pernah melakukan itu. Ya, iblis ini salah dan dia ngotot. Tapi Nabi Adam alaihissalam begitu beliau dinyatakan salah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, langsung menerima, langsung minta ampun. Doanya yang kita hafal. Dan saya yakin semua pendengar iDream Radio pada saat ini ya, semuanya bisa melantunkan doa beliau, doa Nabi Adam alaihissalam. Apa doanya? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, Masya Allah, itu kalimat yang indah sekali. Ya Rob kami zolim pada diri kami sendiri. Ya, kalau engkau nggak menyayangi kami, kalau engkau nggak mengampuni kami, betul-betul kami berada dalam keadaan sangat merugi. Ya, indah sekali, ya. Jadi yang zalim itu kita, bukan Allah. Yaitu kalimat-kalimat yang sangat indah, ya, pertobatan yang sangat paripurna bisa dikatakan begitu, ya. Itulah yang kita contoh dari Nabi Adam alaihissalam, ya. Tidak benar bahwa maksiat itu intrinsik dalam diri manusia. Enggak, justru fitrah manusia itu baik, ya. Fitrah manusia itu baik, ya. Kemudian apalagi prinsip yang terakhir ini, energi kesolehan harus disalurkan, energi kemaksiatan juga harus disalurkan. Itu gimana logikanya? Ya, seolah-olah kesolehan dan kemaksiatan itu seperti keseimbangan gitu ya, harus seimbang gitu ya, harus seimbang. Habis ibadah bikin dosa dong gitu ya. Ya, itu cara berpikir yang salah sekali. Ada juga sebaliknya, kalau sudah terlanjur bikin dosa, bikin perbuatan salah, berbuat maksiat, iringi dengan perbuatan baik. Mudah-mudahan yang baik ini bisa menghapus yang jelek. Yang baik menghapus yang jelek. Jadi tidak ada konsep keseimbangan. Konsepnya adalah penanggulangan, ya, bukan keseimbangan. Ya, udah terlanjur bikin salah, maka segera berbuat baik, ya. Misalnya bikin salah apa, bermaksiat sesuatu lah gitu ya, bermaksiat gitu ya. Terlanjur marah sama orang lain di bulan suci Ramadan ya, maki-maki orang gitu ya. Aduh, kelepasan, orangnya udah pergi gitu ya, atau orangnya yang kita maki-maki itu orang yang kita ketemu di kereta gitu ya. Jadi kita nggak akan ketemu lagi barangkali gitu ya. Nah, terus gimana caranya? Ya, kita iringi dengan perbuatan baik. Contohnya misalnya kita bersedekah gitu ya. Ini cara kita membayar atau bukan membayar ya, berusaha menghapuskan keburukan dalam diri kita ya. Tapi keburukan itu dihapuskan ya, bukan diseimbangkan gitu ya. Supaya seimbang gitu ya, biar impas gitu ya. Habis berbuat baik berbuat jahat, habis berbuat jahat berbuat baik lagi. Itu bukan konsep ajaran agama Islam, itu bukan ijtihad, itu berpikir serampangan sekali. Ya, berpikir serampangan sekali. Inilah Islam liberal, ya. Inilah Islam liberal. Ada beberapa poin yang saya ajukan untuk menanggulangi liberalisasi Islam. Menurut saya yang pertama, kita harus masyarakatkan pemahaman seputar Ghazul Fikri, ya. Jadi setiap orang harus tahu apa itu fenomena Ghazul Fikri, apa itu Islam liberal, ya. Semua harus tahu, ya. Pemahaman itu nomor satu, gitu ya. Yang kedua, ya, ini berhubungan juga sama yang pertama. Ya, kalau ingin paham, ya harus kuat membaca. Ya, kadang-kadang saya suka menyesalkan gitu ya. Banyak orang yang minta ke saya, misalnya, Ustaz, coba jelaskan sesatnya Islam liberal dalam video singkat. Oke, video singkat. Berapa lama videonya? 1 menit. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena attention span anak-anak sekarang segitu, Ustaz. Ya. Nah, 1 menit itu harus berubah. Jadi itu nggak bisa diterima sebenarnya. Ya, nggak bisa diterima ya. Kenapa? Ya 1 menit kita bisa jelasin apa? Ya, nggak banyak yang bisa dijelaskan. Ya. Nah, literasi kita harus kuat. Ya, musuh-musuh Islam tuh kuat membaca.
Ya, lalu kalau generasi muda Muslim ini nggak kuat baca, nggak ada pembenarannya. Nggak bisa kita katakan ya saya pengen bela Islam tapi saya malas baca, nggak bisa. Ya, kalau Anda pengen belajar ya dengan benar, belajar apapun, ya harus kuat baca, ya kuat baca. Harus punya perpustakaan pribadi di rumah, ya bukan satu rak dua rak saja, tapi perpustakaan pribadi. Ya, mari kita wujudkan itu semua di rumah-rumah kita. Yang ketiga, bangun lembaga-lembaga pendidikan Islam yang mandiri dan dapat menentukan kurikulumnya sendiri. Ya, mandiri, harus mandiri. Ya, sebenarnya di Indonesia nih terbuka peluang untuk itu. Seperti kata guru kami Ustadz Adian Husaini ya, beliau mengatakan orang Islam ini gak punya alasan. Ya, gak punya alasan. Kenapa? Karena kita bisa kok bikin sekolah sendiri dengan kurikulum sendiri dan bisa diakui oleh negara. Ya, negara nggak menghalangi itu. Jadi kalau sekolah-sekolah Islam masih kalah juga, ya salah kita sendiri itu mah. Nggak bisa nyalahin yang lain. Ya, contohnya apa yang udah lama sekali berlaku dengan kurikulumnya sendiri. Sebenarnya semua pesantren kayak begitu. Semua pesantren juga punya kurikulum sendiri. Gontor dari dulu sudah punya kurikulum sendiri, ya, dan mereka bisa mandiri, bisa mapan, ya, tidak terganggu sama tidak harus mengikuti kurikulum orang lain, ya. Ini penting sekali, kemandirian ini penting sekali. Yang keempat, perkuat ketahanan keluarga sebagai benteng pertahanan umat yang terkuat. Ya, keluarga itu benteng pertahanan terkuat. Ya, kalau keluarga ini banyak orang sering bertanya kepada saya, gimana kita melindungi anak-anak kita dari Islam liberal. Sementara media sosial begitu dahsyat, gitu ya. Yang bisa ngalahin media sosial dan yang lain, ya cuman orang tua. Ya, nah tapi orang tua sama anak itu yang paling penting adalah bukan orang tua tuh harus pinter, harus bisa ngejawab semua pertanyaan. Yang penting tuh orang tua tuh harus dekat dengan anaknya. Sehingga anak tuh nggak mau jauh-jauh dari orang tua. Mau jauh-jauh dalam arti bukan fisik ya. Dalam arti tidak mau bersimpang jalan mungkin lebih tepatnya. Nggak mau bersimpang jalan dengan orang tuanya. Ya, dia takut sekali kalau sampai saya keluar dari ajaran bapak saya. Dia lihat bapaknya sholat terus. Dia takut sekali ninggalin sholat. Ya. Kalaupun dia bandel suatu kali, biasa namanya juga anak-anak ya. Sekali waktu ninggalin sholat, dia menyesal. Ya, dia menyesal sekali ya. Kenapa? Karena dia tahu itu salah. Ya, gitu ya. Jadi kalau orang tua sudah dekat dengan anaknya, walaupun dia nggak bisa jawab pertanyaan anaknya, tapi anaknya pasti merasa bersalah kalau bersimpang jalan dengan orang tuanya. Ya. Itu yang penting sekali. Jadi sekarang ini adalah momentum kita memperbaiki hubungan kita dengan keluarga kita. Ya. Nah sekarang bagaimana kondisi Islam liberal sekarang? Ya, saya bisa mengatakan Islam liberal itu sebenarnya gagal. Ya, secara pemikiran dia gagal. Apa indikatornya? Pertama, jaringan Islam liberal, JIL, sejak awal 2000 sampai sekarang masih jadi satu-satunya organisasi yang secara eksplisit membawa nama Islam liberal. Ya, jadi Islam liberal itu gagal, nggak bisa jadi mainstream ya, karena sampai sekarang yang masih membawa nama Islam liberal itu cuma dia doang. Ya, itu pun namanya redup. Ya. Yang kedua, JIL tidak melakukan ekspansi. Kegiatannya masih terkonsentrasi di kantornya di Hutan Kayu di Jakarta dan kaderisasinya belum menghasilkan tokoh-tokoh baru yang memiliki peran signifikan. Ya, Ulil Absal Abdallah, Saidiman Ahmad, Lutfi Asyokani, Guntur Romli yang saya sebutkan tadi namanya gitu ya. Semua yang saya sebutkan, Bu Siti Musdah Mulia, Lutfi Asyokani dan lain-lain, itu semua Zuhair Misrawi juga ya, itu semua JIL generasi pertama. Dan sampai hari ini masih generasi itu aja yang tampil gitu ya. Generasi kedua tuh nggak terlalu tampil. Ya, atau barangkali nggak ada. Ya, barangkali nggak ada. Kaderisasinya mandek bisa dikatakan. Ya. Kemudian ketiga, kegiatan JIL masih diselenggarakan secara tertutup meski di kampus-kampus perguruan tinggi Islam sekalipun di mana pemikiran mereka dapat banyak dukungan. Ya, di kampus-kampus sudah bukan rahasia lagi saya di kampus-kampus UIN banyak kasus di mana Islam liberal ini merajalela gitu ya. Tapi walaupun merajalela pun ternyata saya dengar masih banyak kajian-kajian tertutup gitu. Kenapa tertutup? Ya, padahal di tempat mereka dominan pun mereka masih tertutup juga. Ya, apalagi di tempat yang lain. Ya. Pernah nggak mereka bikin kajian terbuka Islam liberal di mana di masjid yang besar gitu ya, masjid Raya Sunda Kelapa gitu ya, masjid Al-Azhar Kebayoran Baru gitu ya, saya rasa enggak. Ya. Yang keempat, para eksponen pengusung wacana Islam liberal kini banyak turut mendukung wacana lain, terutama Islam Nusantara. Gitu ya. Mereka bicara Islam Nusantara, kalau menurut saya itu blunder. Kenapa? Karena bisa dibilang argumen Islam liberal itu sebaliknya Islam Nusantara. Islam liberal itu argumennya dalam modernisme, progresivitas, sementara Islam Nusantara itu tradisionalisme. Ya, sebenarnya berkebalikan tuh. Ya,
Tiba-tiba sekarang Islam Nusantara wacananya apa? Wacananya adalah seperti kata misalnya Pak Aziumardi Azra ya, beliau mengatakan Islam Nusantara itu mazhab fikihnya Syafi'i, mazhab akidahnya Asy'ari, sementara tasawufnya Imam Al-Ghazali gitu ya. Itu kata beliau gitu ya. Islam liberal gimana? Islam liberal itu dari dulu sudah mencela-cela Imam Syafi'i. Ya, gitu ya. Mereka bilang gara-gara Imam Syafi'i lah fikih Islam tersendat, nggak berkembang lagi gitu ya. Nah, kan nggak bisa ketika mereka lari ke wacana Islam liberal, mereka jadi apa ya? Kalau menurut saya jadi hipokrit gitu, jadi munafik gitu ya. Jadi munafik dulu ente bilang A, sekarang bilang B ya. Contohnya Lutfi Asyakani tadi. Lutfi Asyakani pernah bikin tulisan tentang Islam Nusantara. Ya, kata dia Islam itu nggak tunggal. Ya, Islam Nusantara itu bukan Islam yang baru, tapi Islam tafsir Nusantara, tafsir kearifan lokal masing-masing daerah. Ya, gitu ya. Jadi Islam Nusantara adalah Islam tafsir Nusantara. Ya, jadi kearifan lokal itu diakui oleh Islam Nusantara. Kata dia begitu. Ya, kita bilang kata dia begitu ya. Gak usah dipikirin banget lah yang sebenarnya bagaimana ya. Pokoknya kata dia begitu. Ya, itu kan bertentangan sekali dengan apa yang dia katakan tadi di artikel tadi. Di artikel tadi dia nggak peduli kearifan lokal. Pokoknya Ternate, Tidore dan Lombok ya. Kalau mau turisme laku di wilayah mereka, tinggalkan kearifan lokal. Ya, nggak usah pedulikan. Pokoknya biarkan saja khamar dan prostitusi merajalela. Kenapa? Turis asing suka sama minuman keras dan prostitusi. Nah, gitu ya. Dulu mereka nggak peduli kearifan lokal. Dulu mereka berpikir pokoknya sekarang kita nih harus modern, harus progresif, harus berubah, harus liberal. Ya, tiba-tiba sekarang bilang, sekarang mereka menumpang ke dalam wacana yang sebaliknya. Menurut saya itu tanda kekalahan secara intelektual. Ya. Kemudian tokoh-tokoh pendukung Islam liberal atau aktivis JIL sekarang lebih banyak menutupi ideologinya sendiri. Ya. Nah, ini termasuk yang saya bicarakan di awal tadi. Apa tadi saya bilang situs islamdi.com dulu menuliskan 6 landasan Islam liberal, karena sekarang enggak. Ya, sekarang tidak demikian ya. Sekarang islamdi.com tidak menyebut dirinya sebagai situs jaringan Islam liberal lagi. Ya, bahkan nama jaringan Islam liberal itu enggak ada lagi di situsnya. Ya, yang ada adalah mereka mengatakan mereka membuka diri pada semua pemikiran Islam termasuk Syiah dan Ahmadiyah ya, tapi tidak Ahlus Sunnah ya disebutnya ya, yang disebutnya Syiah dan Ahmadiyah gitu ya. Walaupun artikelnya nggak berubah sama sekali, artikelnya masih yang dulu masih ada di situ gitu ya, tapi mereka menutupi ke Islam liberalannya ya. Kalau ideologi ditutupi tandanya kalah secara intelektual ya, tapi sekali lagi itu hanya kalah secara intelektual ya. Ini yang perlu kita pahami bersama. Islam liberal ini mungkin bisa kita katakan kalah secara intelektual, tapi secara politis mereka masih menang. Mereka masih dominan di perguruan tinggi Islam. Kalau kita ingat tahun 2019 kemarin muncul disertasi dari UIN Jogja, disertasi yang menghalalkan zina. Ya, nah itulah pemikiran-pemikiran Islam liberal. Ya, akar pemikirannya sama, menggunakan hermeneutika. Tokoh yang diambil pemikirannya adalah Syahrur. Itu semua kebaca kok. Bagi yang sudah menggeluti pemikiran Islam liberal, kita udah hafal semua dengan nama-nama itu ya. Syahrur, Muhammad Arkun, Nasr Hamid Abu Zaid, itu adalah tokoh-tokoh Islam liberal di Timur Tengah yang jadi rujukan bagi Islam liberal di Indonesia. Ya, itu semua hal biasa yang kita udah hafal gitu. Jadi walaupun Islam liberal ini sekarang jarang kedengeran, ya, tapi jangan salah, menurut saya mereka kalah secara intelektual. Ya. Indikator tadi 5 ya, tapi secara politis masih kuat. Ya, masih kuat. Mereka masih memegang kekuatan di beberapa tempat, misalnya di perguruan tinggi Islam, di kampus-kampus UIN ya. Mereka masih bisa berkuasa di situ ya. Wacana-wacana mereka, wacana pluralisme sekarang jadi mainstream ya. Itu contoh-contoh bagaimana mereka bisa berkuasa walaupun secara intelektual mereka kalah ya. Mungkin saya cukupkan sampai sini dulu. Alhamdulillah masih ada waktu sekitar 10 menit ya. Fadal. Baik, jazakumullah kita ucapkan kepada guru kita Ustadz Akmal Syafril MPDI yang sudah memaparkan materi terkait dengan mengenal pemikiran Islam liberal ya. Ada 6 tadi pemikiran utama mereka dan semuanya lemah. Saya jadi ingat surah Al-Ankabut ya, di ayat yang ke-41 Allah sebutkan ya, sungguh selemah-lemah rumah adalah rumahnya laba-laba. Ya, laba-laba merasa kuat tetapi prakteknya rumahnya itu lemah. Ya, kalau kita lihat tadi pemikiran-pemikiran yang disebutkan oleh guru kita ya, contoh-contoh pemikiran dari Islam liberal tadi.
adalah pemikiran-pemikiran yang sebetulnya mudah sekali dipatahkan begitu ya. Cuman gara-gara kita lemah juga seolah-olah pemikiran mereka jadi benar. Oleh karena itu memang harus memperbanyak bacaan, memperbanyak pemahaman, ngaji lah gitu ya. Sehingga kita tidak mudah dilemahkan oleh berbagai pemikiran-pemikiran yang jelas salah dan juga sesat. Baik sahabat Adrim yang dirahmati Allah, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada guru kita, saya persilakan bisa langsung bertanya di kolom komentar. Untuk nanti sebatas waktu yang ada kita sampaikan kepada narasumber kita. Namun sebelumnya saya ingatkan bahwa acara ini terselenggara berkat kerjasama antara iDream Radio, kemudian juga Kazwa ya, platform pembiayaan syariah, dan juga Patratur. Patratur ini adalah salah satu travel agent yang sudah cukup lama berkecimpung dalam bidang usaha jasa pariwisata, didukung oleh staf yang ramah dan juga terhati, dan juga pendukung fasilitas pendukung lainnya. Dan bagi Anda yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umroh atau juga mungkin ingin berwisata ke dalam dan luar negeri, silakan hubungi Patratur ya. Ada juga layanan-layanan lain seperti pemesanan kamar hotel, tiket pesawat, transportasi, bus wisata ya, AC. Ada juga layanan untuk meeting, insentif, convention dan exhibition, dan juga layanan umroh dan haji khusus. Silakan layari laman web Patratur di www.patratur.com. Anda akan mendapatkan produk-produk spesial dengan harga yang menarik. Patratur taking care of you. Baik Ustaz, sambil menunggu kemungkinan adanya sahabat iDream yang bertanya, saya ingin membuka sedikit diskusi Ustaz. Kalau bicara orang awam Ustaz, dalam pandangan antum yang menggeluti pemikiran Islam dan mungkin juga antum menjajaki ya, kira-kira bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Sebagai contoh kita ambil tadi pemikiran yang berusaha untuk melegalkan perzinahan. Kalau berbicara dampaknya atau katakanlah berapa persentasenya masyarakat kaum muslimin yang kemudian terpengaruh di Indonesia Ustaz? Gimana? Maaf soalnya. Gimana Ustaz? Silakan. Ya maaf, tadi suaranya ada putus di Oh ya. Gimana? Kita kalau melihat dampak Ustaz, dampak atau katakanlah pengaruh pemikiran Islam liberal ini, sebagai contoh kita ambil upaya untuk adanya pemikiran melegalisasi zina tadi. Ya. Nah ini kira-kira kalau dilihat dari efeknya, apakah meskipun tadi antum katakan bahwa mereka sudah gagal secara intelektual, kemudian kekuatan mereka juga sudah melemah walaupun mereka masih punya kekuatan di kampus-kampus tadi yang antum sebutkan. Nah kalau berbicara kekuatan pemikiran mereka, pengaruhnya kepada masyarakat kaum muslimin hari ini di Indonesia seperti apa Ustaz? Masih kuatkah atau memang dianggap begitu hilang begitu aja? Sangat kuat ya. Jadi maksud saya kekuatan secara intelektual mereka kalah. Saya bilang mereka secara intelektual kalah gitu. Kenapa kalah? Karena argumen mereka tuh basi semua gitu ya. Iya, udah lewat semua, udah gampang, dengan gampang kita bantah lah. Ya, mereka kalah secara intelektual, tapi secara politis mereka masih kuat. Oleh karena itu kalau ditanya pengaruhnya masih kuat apa enggak? Ya kuat sekali. Ya karena mereka punya media. Mereka punya media untuk memaparkan pandangan-pandangan mereka. Ya, pluralisme itu sekarang udah jadi tren. Yeah. Anak-anak muda sekarang nggak tahu lagi mana benar mana salah soal itu, soal agama gitu ya. Nggak bisa lagi mereka mengatakan Islam itu benar gitu ya, yang lain salah. Dibikin setiap kali bulan Desember kita selalu diributkan dengan masalah perlu ngucapin sama Natal apa enggak gitu ya. Sampai muncul argumen-argumen, sebenarnya argumennya konyol-konyol gitu ya. Tapi kan media punya kekuatan. Media punya kekuatan untuk tidak meliput jawaban yang bertentangan. Ya, kayak misalnya nih ada argumen yang bilang kita harus mengucapkan selamat Natal. Kenapa? Itu Maulid Nabi Isa. Ya, nah omongan kayak gitu ada di media. Tapi bantahannya ada nggak? Nggak ada. Padahal ngebantahnya gampang. Ngebantahnya gampang saja. Pertama, yakin nggak tanggal 25 Desember kelahiran Nabi Isa AS? Mereka aja nggak yakin kok. Orang Nasrani pun nggak yakin. Sekarang diperdebatkan. Ya, itu satu. Kedua, siapa penerus Nabi Isa AS? Kita, umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Lalu kenapa kita ngucapin selamat ke mereka? Itu kedua gitu ya. Tahu nggak bahwa mereka tuh menyimpangkan ajaran Nabi Isa SAW? Ini masalah akidah gitu ya. Kalau nggak tahu ya parah sekali. Ya, maka ngapain ngucapin selamat Natal ke mereka? Ya. Yang ketiga, memangnya selama Maulid Nabi Muhammad SAW pernah kita ngucapin selamat di antara kita? Enggak kan? Ya nggak pernah. Selamat ya. Kenapa? Nabi Muhammad ulang tahun. Nggak pernah. Maulid Nabi Muhammad SAW itu dengan salawat, dengan mendengarkan
uraian sirah Jamaah, ya. nabawiyah, dengan kajian gitu ya, bukan dengan ucapan selamat ya. Kenapa Maulid Nabi SAW harus beda? Kenapa harus dibikin beda? Padahal dimirip-miripin tuh dengan kata maulid gitu ya. Tapi Iya. perlakuannya kenapa harus beda banget gitu ya. Ini kan gampang ngebantahnya. Itulah yang saya bilang kalah secara intelektual, tapi secara politis sangat kuat. Ya, jadi masih menang gitu ya. Mereka masih punya saluran, masih punya, dan mereka nggak peduli sama argumen kita. Ya, saya ngobrol sama mahasiswa-mahasiswa UIN yang terpapar Islam liberal, rata-rata mereka nggak tahu, nggak pernah baca tulisan-tulisan Ustadz Wadian Nusaidi. Iya. Maka saya bilang wajar Anda percaya sama Islam liberal, karena Anda nggak baca bantahannya sih gitu ya. Anda nggak pernah baca bantahan, yang Anda baca adalah yang membenarkan Islam liberal. Ya, Anda selalu baca Harun Nasution, Anda nggak tahu Harun Nasution itu pernah dikritik seperti apa sama Prof. Rahidi gitu ya. Iya. Nggak pernah baca Nurholis Majid, nggak pernah baca Ustadz Hamid Fahmi Zarkashi. Ya wajar. Ya, jadi sebenarnya Anda tertutup matanya sebenarnya saya kira gitu ya. Nah, maka dengan cara itu kaderisasi jadi efektif sekali kan. Ya, jadi itu jangan salah kaprah ketika saya katakan mereka kalah secara intelektual, bukan berarti mereka nggak berpengaruh, sangat berpengaruh. Ya, sebenarnya mereka kalah. Kalau mau diadu ini udah pasti kalah, dan kita bisa kasih lihat kekalahan mereka gitu ya. Tapi untuk mengadu itu kan butuh forum gitu ya. Yang punya forum siapa? Media misalnya, ya, lembaga pendidikan punya forum, ya. Mereka menutup semua forumnya. Nah, ya itu caranya gitu ya. Jadi banyak orang yang akan merasa ini jawaban yang benar. Ya, dapat dari mana? Dari selebriti, dari selebgram, dari YouTuber, semuanya terpapar Islam liberal. Ya, ini pandangan yang benar, ini pandangan yang benar. Karena mereka nggak pernah dengar bantahannya. Ya, kalau mereka dengar bantahannya, saya yakin sebagian besar akan nggak akan setuju gitu. Ya, ya itu jadi mereka sangat berpengaruh sebenarnya. Ya, jangan disalah tafsirkan ungkapan saya tentang kekalahan intelektual. Ya, Baik, karena baik, baik. kemenangan mereka politis. Ya, Iya, dahsyat betul. itu politis itu. Jadi kalau berbicara itu saya, bagaimana upaya kita nih sebagai orang tua katakanlah, atau mungkin sebagai saudara yang punya anak-anak muda, atau yang punya yang begitu mudah tadi antum sebut terpapar, untuk mencegah mereka ikut terjerumus ke dalam pemikiran Islam liberal. Ya, kalau dari orang tua yang pasti pertama tadi ya, yang paling utama sekali menjaga kedekatan sama anak, ya, Oke. supaya anak tuh tetap berpihak sama kita, ya tetap berpihak. Kalau anak tuh sayang sama kita, kalau anak tuh dekat sama kita, dia nggak akan berani berpihak sama yang lain, dia nggak akan mau berpihak sama yang, walaupun dia tahu ketika bapaknya ditanya gitu ya, misalnya ditanya apa Bi gitu ya, emang bener Natal tuh Maulid Nabi Isa, nah gitu ya, misalnya Abinya nggak bisa jawab gitu ya, nggak paham mau ngomongin apa Iya. sih gitu ya. Kalaupun nggak paham, tetap dia akan lihat, oh Abi saya nggak berbuat kayak begitu, dia nggak ikutin. Kalaupun dia kerjakan juga, dia tahu dia salah, dan dia akan merasa bersalah. Ya, nah saya rasa kita semua pernah jadi anak kecil kan, pernah jadi Iya. anak-anak ya, kita juga Betul pernah ya. melanggar, orang tua kita kan pernah melanggar, tapi kita tahu bahwa kita melanggar, dan itu yang paling penting. Ya, karena kalau kita tahu kita salah, suatu hari kita akan kembali ke jalan yang benar. Ya, kenapa? Karena kita suatu hari akan berpikir serius soal hidup. Anak-anak tuh nggak berpikir serius, itu masalahnya. Karena makanya mereka melakukan sesuatu yang mereka tahu mereka salah, gitu ya. Tapi nanti ketika mereka sudah berpikir serius tentang hidup, ketika biasanya mereka sudah menikah, sudah punya anak sendiri, gitu ya, kembali ke jalan yang benar. Teman-teman saya juga gitu waktu kuliah S1 dulu, banyak yang ateis, ada yang sekuler, ya. Begitu ketemu lagi sekarang udah punya anak 2, anak 3 gitu ya, tiba-tiba jenggotnya udah panjang, tiba-tiba udah pakai peci kemana-mana, tiba-tiba Iya. nanyain kapan pengajian, lah pengajian, dulu perasaan lu ateis, pernah saya ngomong kayak gitu ya, ketawa teman saya gitu ya, iya dulu gua ateis, sekarang mah udah ngerti lah Tobat. gitu ya, udah tobat gitu ya, karena dulu juga ateis cuma nakal doang, cuma kenakalan aja gitu ya, bukan ateis yang serius gitu. Anak-anak tuh mereka nggak serius sama hidupnya, makanya mereka begitu. Tapi kalau mereka tahu mereka salah gitu ya, suatu hari ketika mereka serius, kembali ke jalan yang benar. Masya Itu yang Allah. penting sekali gitu ya. Yang kedua, kita harus tanamkan logika yang benar pada anak-anak. Itu logika yang benar. Logika yang benar itu apa? Logika yang benar adalah ilmu itu diambil dari Sumber. orang yang pantas diambil ilmunya. Ya, jadi ilmu itu nggak diambil dari mana saja. Ilmu itu tidak dicari dengan kata kunci. Ya, kadang-kadang ada orang nanya mau nyari sesuatu, dicari kata kuncinya di Google. Ya, akhirnya ketemulah siapa yang ngasih fatwa orang nggak jelas, gitu ya. Nggak bisa begitu. Ya, ilmu itu dicari dari orangnya dulu. Ya, siapa yang kita tahu ahli fikih misalnya gitu. Saya sendiri juga selalu menolak kok kalau orang bisa minta ngisi kajian soal fikih, saya selalu menolak. Kenapa?
bukan bagian saya. Oke. Ya bukan bagian saya. Bagian saya itu bagian Ghusul Fikri, bagian fikih. Antum cari yang lain lah, Ustaz Adi Hidayat gitu ya misalnya gitu ya. Nah kalau udah tahu Ustaz Adi Hidayat, cari yang itu. Ya cari dari berdasarkan orangnya. Ya, jangan berdasarkan pertanyaannya. Ya itu logika ilmu yang benar. Jadi kita ini nggak ngambil ilmu dari siapa saja. Ya. Nah, kemudian logika ilmu yang benar lain apa? Jumhur ulama nggak akan salah. Ya nggak mungkin jumhur ulama salah ya. Dari dulu ulama tidak pernah mensyariatkan ucapan selamat Natal, tiba-tiba sekarang ada satu orang bilang perlu mengucapkan selamat Natal, nggak mungkin yang satu itu yang benar. Nggak mungkin yang satu itu yang benar. Udah pasti yang satu itu yang salah gitu ya. Nah, nggak mungkin yang satu yang benar. Masa 14 abad kita salah terus? Ya? Ulama salah semua 14 abad itu berapa ribu ulama, berapa juta ulama. Ya salah semua gitu ya. Tiba-tiba ada satu yang benar. Tiba-tiba yang satu yang mengatakan semua agama benar. Nah, gitu ya. Berarti dialah yang benar. Nggak mungkin. Ya udah pasti dia yang salah. Ya gitu ya. Nah, kalau kita punya pegangan yang kuat tentang itu bidang itu yang namanya bidang pemikiran Islam gitu ya. Kita tahu cara berpikirnya gitu ya. Kita mungkin nggak tahu seluk-beluk tentang fikihnya, tapi kita tahu prinsip berpikirnya. Prinsip berpikir Quran nggak mungkin salah. Ya, Quran nggak mungkin salah. Rasulullah SAW nggak mungkin salah. Nah, itu cara berpikirnya gitu ya. Maka kalau ada yang berselisih dengan Quran dan Rasulullah SAW, ya udah pasti dia yang harus ditinggalin. Ya bukan Quran dan sunnahnya ditinggalin. Ya itu logika itu harus ditanamkan pada anak-anak kita gitu ya. Itu harga mati. Ya harga mati. Allah harga mati. Rasulullah SAW itu harga mati. Quran itu harga mati gitu ya. Nah kalau udah ditanamkan, takut mereka. Ya takut mereka ninggalin itu. Ya. Baik Ustadz, wah ini luar biasa sekali ya. Jadi dua ini yang harus kita tanamkan. Pertama logika, yang kedua adalah kedekatan. Ustadz, sebetulnya ini banyak hal yang mau ditanyakan. Jamaah juga sebetulnya mungkin banyak, cuman karena keterbatasan waktu saja. Saya ingin mengetahui lebih detail terkait dengan sekolah pemikiran Islam yang antum dirikan ya. Ini kiprahnya seperti apa Ustadz? Ya, sekolah pemikiran Islam nih jangan ditanya sekolahnya di mana ya, karena kita belum punya gedungnya. Kita belum punya gedung. Jadi dulu tuh saya setelah berapa tahun ya, setelah 4 tahun saya ngisi kajian soal pemikiran Islam, soal Ghazul Fikri. Lama-lama capek juga. Capek bukan dalam arti nggak mau melayani lagi gitu ya, tapi pertanyaan sama ya. Kita ngobrol, saya ngisi kajian 2 jam tentang Ghazul Fikri. Efeknya apa sih? Efeknya hanya awareness saja. Awareness ya, orang jadi aware ada masalah itu, jadi waspada ada masalah itu. Tapi apakah orang bisa kayak sekarang saya bisa bicara Islam liberal ya, mungkin yang menyimak jadi tahu, oh ada bahaya Islam liberal, ya, ada sesuatu yang namanya Islam liberal yang gak beres gitu ya. Tapi apakah bisa melawan Islam liberal? Belum bisa. Ya, untuk itu harus ada kaderisasi. Ya, untuk itu harus kaderisasi. Maka kuncinya bukan kajian lepas lagi, tapi harus bikin kurikulum. Harus bikin kajian yang tersusun, ada kurikulum. Makanya saya bikin sekolah pemikiran Islam. Tadinya 12 materi, berubah jadi 15 materi, berubah jadi 20 materi. Masya Allah. Ya, ini pekanan 20 materi. Karena panjang sekali, maka 20 materi dibagi jadi 2 semester. Jadi 10 materi, 1 semester, 10 materi, 1 semester. Selesai gitu ya, 2 semester. Kalau lulus 2 semester disebut sebagai alumni SPI. Kalau lulus hanya 1 semester saja, dapat ijazah, tapi ijazahnya cukup ijazah semester 1. Ya, kenapa? Karena ini tadinya saya desain buat mahasiswa. Mahasiswa itu kan kadang-kadang semester ini sibuk nih harus selesai skripsi gitu ya. Maka dia nggak ikut semester 2-nya barangkali gitu ya. Nah, makanya ada peluang buat dia lulus semester 1, nanti semester 2-nya kapan-kapan ikut di angkatan berikutnya barangkali gitu ya. Nah, alhamdulillah SPI Jakarta sudah sekarang angkatan ke-11. Banyak SPI Jakarta, SPI Bandung sudah angkatan ke-7. Ya, SPI Tangerang baru 1 angkatan. Depok ada, Insya Allah pada lebaran kita akan buka lagi untuk wilayah Tangerang, Jogja dan Padang. Ya, mohon doanya ya, mudah-mudahan ini karena ada kesempatan, karena tadinya kita juga susah payah nih tadinya mau buka di Jogja yang jauh-jauh gitu ya, Jogja, Padang gimana caranya ya. Nah ternyata gara-gara pandemi malah jadi terbuka kesempatan itu. Karena sekarang kita nggak butuh ruang kelas. Kita nggak butuh ruang kelas, kita cuma butuh Zoom doang gitu ya. Nah kemudian pengajarnya nggak perlu kita kirim ke sana, nggak perlu beli tiket ya, nggak perlu beli nyewa kamar hotel ya. Sekarang jadi itulah yang saya yakini. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi kalau ada kesulitan pasti ada kemudahan. Sekarang kita sulit ketemu, tapi ada kemudahan ternyata. Ya, alhamdulillah kemudahannya ya kita sekarang bisa buka SPI di Jogja dan Padang yang jauh-jauh ya. Kalau Tangerang sih dari dulu juga bisa, insya Allah. Ya, Jabodetabek masih bisa, Bandung masih bisa.
Ya. Iya. Nah, Padang Jogja baru terbuka sekarang. Mohon doanya teman-teman, dan Insya Allah. mungkin teman-teman bisa follow Di mana di Ustaz? Instagram spi.indonesia. 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 Oke. Indonesia. Itu di situ itu akun pusatnya. Ya, nanti ada SPI Jakarta, SPI Bandung, SPI Jogja, semua punya akun masing-masing. Oke. Tapi ikuti aja SPI Indonesia, dapat pengumuman semua di situ. Kalau buka pengumuman yang di Jabodetabek boleh gabung di SPI Jakarta, Baik. yang di Bandung bisa gabung di Bandung, yang Tangerang di Tangerang, dan seterusnya. Ya. Baik Ustaz. Wah, ini informasi yang luar biasa. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi sahabat Adrim. Tolong dicek ya, paling nggak ada awareness kita yang punya anak-anak kan, yang punya saudara-saudara yang masih muda yang begitu mudah terpapar paham liberalisme ini, bisa kita cegah. Baik Ustaz, karena waktu sudah habis, bahkan lebih ini. Sebelum ditutup, mohon memberikan closing statement terkait dengan tema hari ini. Silakan Ustaz. Ya, baik, closing statement dari saya. Sebenarnya Islam liberal itu dari awal, dari namanya saja sudah kita bisa lihat kontradiksinya, ya, ketidaksinkronannya, ya. Namanya Islam sama liberal itu nggak nyambung. Ya, Islam itu artinya tunduk patuh, ya. Kita ini tunduk patuh, kita ini berdamai dengan Allah, ya. Fisilme kafah gitu ya. Kita ini harus berdamai dengan Allah dengan kafah gitu ya. Berdamai itu artinya ya kita nurut sama Allah gitu ya. Jadi Islam itu taat artinya, ya patuh gitu ya sama Allah. Tapi tiba-tiba disematkan dengan kata liberal yang artinya bebas, ya. Jadi mau dibilang taat tapi maunya bebas, ya. Mau jadi mahasiswa nggak mau bayar SPP, ya di mana logikanya gitu ya. Jadi warga Indonesia tapi nggak mau bikin KTP, ya, nggak mau bayar pajak, nggak mau berhenti ketika lampunya jadi merah gitu ya, lampu lalu lintas warna merah, ya nggak bisa, nggak masuk akal gitu ya. Yang kayak gitu bukan taat namanya. Yang liberal itu bukan Islam, ya. Nah, seperti kata seorang ustadz ya, kita bisa pahami nama Islam liberal karena dalam bahasa Indonesia kadang-kadang ketika suatu kata ditambahkan dengan kata lainnya, maknanya bisa berubah jadi tidak berhubungan sama sekali dengan yang sebelumnya. Contohnya apa? Orang hutan. Ya, orang hutan bukan orang, ya. Buaya darat bukan buaya, ya. Buaya darat bukan buaya. Demikian juga Islam liberal itu bukan ajaran Islam, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita jumpa dalam kesempatan yang lebih baik lagi. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita ucapkan jazakumullah kepada narasumber kita Ustaz Akmal Safril MPDI. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan jadi ilmu buat kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada beliau, dipanjangkan umurnya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan juga terima kasih jazakumullah kepada sahabat Adrim yang sudah menekan tombol like dan juga subscribe. Mudah-mudahan jadi amal soleh dan amal jariah. Ikut terus kajian yang ada di iDream TV dan juga di iDream Radio. InsyaAllah Anda akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dan juga pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bikin beserta kurang bertugas pamit undur dari ruang dengan Anda. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.